Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita bisa bermajelis di masjid ini, di tempat ini. Mudah-mudahan majelis yang kita adakan pada kesempatan sore hari ini adalah majelisul ilmi, majelis ilmu yang bisa menambah wawasan-wawasan ilmu kita tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, majelis yang diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, majelis yang pahalanya insyaAllah bisa kita petik di yaumul qiyamah nanti. Pembahasan kita sore hari ini ialah tentang masalah teladan dalam rumah tangga bahagia. Baik, khonafidina azakumullah. Islam, agama yang kita peluk, adalah agama yang syamil, agama yang mencakup pembahasannya, mencakup segala aspek kehidupan kita. Islam menjelaskan segala sesuatu, dari mulai perkara-perkara prinsip, perkara-perkara i'tiqad, keyakinan berakidah, sampai masalah yang berkaitan dengan muamalah, sampai masalah yang berkaitan dengan muasyarah zaujiyah, rumah tangga, membina rumah tangga antara suami dan istri, bahkan sampai menjelaskan tentang bab-bab adab qada'il hajat, adab dalam buang hajat, seperti hadis Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bi 'azmin aw rawdin wa nastaqbil al-qiblata bi ghaidin aw dawlin. Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang kami beristinja dengan tulang dan dengan kotoran hewan. Dan Rasul melarang kami menghadap ke arah kiblat ketika kita buang air besar atau buang air kecil. Urusan buang hajat saja dijelaskan dengan rinci dan detail dalam Islam, apalagi permasalahan yang lebih besar daripada itu, apalagi yang berkaitan dengan bab muamalah, apalagi yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Maka tentunya penjabarannya pun lebih luas, lebih lengkap, lebih detail, lebih rinci. Dikarenakan rumah tangga itu merupakan batu pertama untuk mewujudkan masyarakat yang baik, masyarakat yang Islam. Ketika rumah tangganya rumah tangga yang salihah, maka di sana akan muncul generasi yang saleh dan salihah. Apabila generasinya saleh dan salihah, maka akan mewujudkan masyarakat yang saleh dan salihah pula. Barakallahu fikum. Maka Islam pun memberikan bimbingan-bimbingan, penjelasan-penjelasan yang sangat detail dalam bab urusan berumah tangga. Globalnya disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaklah kalian berumah tangga dengan istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ma'rufun syar'a wa ma'rufun urfa, baik secara syar'i, baik secara kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Juga ayat Allah subhanahu wa ta'ala
walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Di Al-Baqarah. Walahunna, dan istri-istri kalian memiliki hak mithlul ladzi 'alaihinna, seperti kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ma'ruf secara syar'i, ma'ruf secara kebiasaan masyarakat. Walir rijali 'alaihinna darajah, dan kaum laki-laki itu setingkat lebih tinggi daripada para istri. Ini dua ayat yang merupakan prinsip dasar dalam berumah tangga. Mu'asyarah bil ma'ruf, rumah tangga dengan cara yang ma'ruf. Prinsip yang kedua ialah menunaikan hak dan kewajiban. Prinsip yang ketiga adalah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki, suami sebagai pemimpin, sebagai pengatur kaum wanita. Adapun hadisnya Rasulullah SAW dalam bab ini disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyaruhum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna akhlaknya. Dan yang terbaik di kalangan kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Dan saya adalah orang yang terbaik di kalangan kalian semua kepada keluarga saya. Ini prinsip rumah tangga yang dicanangkan oleh Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Rumah tangga dengan cara yang baik. Seseorang itu imannya dinyatakan tinggi, dinyatakan kuat apabila akhlaknya mulia. Dan di antara bentuk akhlakul karimah yang sangat mulia adalah orang yang memiliki akhlakul karimah kepada keluarganya. Orang yang terbaik di kalangan muslimin, yang terbaik kepada keluarganya. Sekaligus ini hadis menerangkan kepada kita tauladan kita di dalam berumah tangga bahagia adalah Rasulullah SAW. Karena beliau sebagai orang yang terbaik di kalangan semua umat Islam kepada keluarga beliau. Ini namanya usulul mu'asyarah, dasar prinsip dalam berumah tangga. Nah, dalam Islam disebutkan adanya adab, namanya adabul ishrah az-zawjiyah, etika berumah tangga. Apabila adab-adab ini dilakukan dan diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga, maka akan tercapai rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sejahtera, rumah tangga yang harmonis, penuh mawaddah warahmah. Dan adab-adab ini semuanya mencontoh Rasulullah SAW, sang tauladan kita. Tapi barang siapa yang tidak perhatian dengan adab-adab ini, maka dikhawatirkan rumah tangganya akan rusak, rumah tangganya akan carut marut, tidak akan merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga di dunia ini. Wal adabu katsiratun, dan adabnya itu sangatlah banyak. Ada sekitar 23 adab. Disebutkan semua atau sebagian? Sebutkan semuanya selagi waktunya masih ada. Di depan kita ada risalah Adabul Ishrah Az-Zawjiyah, menyebutkan 23 poin.
Adab yang pertama, etika berumah tangga yang pertama, ta'atuz zaujati li zaujiha fima ya'mur. Ta'atuz zaujati li zaujiha fima ya'mur. Ketaatan istri kepada sang suami pada apa yang dia perintahkan. Istri mentaati suami ini dalam dua perkara, tidak boleh ketiga. Perkara yang pertama, mentaati sang suami dalam urusan-urusan syar'i yang sesuai dengan syariat. Dan yang kedua, mentaati suami dalam perkara-perkara mubah, dalam perkara-perkara yang boleh, yang mubah. Tidak boleh yang ketiga. Apa yang ketiga? Tidak boleh mentaati sang suami di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Dalam lafaz yang lain Rasul menyatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Ishratul Nisa, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pernah ditanya tentang khairun nisa. Siapa itu khairun nisa? Ini bukan nama orang loh ya. Ini bukan nama orang ya, jangan salah paham. Ini bukan nama orang. Tapi khairun nisa, siapa wanita yang terbaik? Jawabannya Rasulullah alaihi salatu wassalam, antuti'ahu khairun nisa, antuti'ahu idza amara wa tasurrahu idza nabara wa tahfadhahu fi maliha wa nafsihi idza ghaba. 3 poin yang disebutkan sama Rasul alaihi salatu wassalam. Yang namanya khairun nisa, wanita yang terbaik, antuti'ahu idza amara, taat bila diperintah. Pertama disebutkan sama Rasul. Yang kedua, wa tasurrahu idza nadhara, sedap mata memandang. Ya, sedap bila dipandang, menyenangkan bila dipandang. Yang ketiga, wa tahfazahu fi nafsiha wa malihi idza ghaba, dan menjaga suaminya pada dirinya, diri perempuan tadi tidak selingkuh, dan pada harta sang suami ketika suami tidak ada. Menjaga kehormatan suaminya ketika suami tidak ada, menjaga dirinya nggak sampai selingkuh dengan laki-laki yang lain, tidak punya pil pria idaman lain, dan menjaga harta benda sang suami. Itu yang namanya khairun nisa, sebaik-baik wanita. Yang kali pertama disebutkan Rasulullah SAW, antuti'ahu idza amar, taat bila diperintah. Ini ada. Dan ini merupakan kunci kesuksesan dalam berumah tangga. Ketika sang istri itu mentaati suaminya. Disebutkan oleh para ulama kita
bahwasanya ta'atul zaujati li zaujiha wajibah. Ketaatan istri kepada suami itu hukumnya wajib. Lianna az-zauja a'zamun nasi haqqan 'alaiha. Dikarenakan suami adalah orang yang paling besar haknya yang harus ditunaikan oleh istri. Wa lianna az-zauja jannatuha aw naruha. Dan dikarenakan suami itu mungkin surga bagi istrinya atau mungkin neraka bagi istrinya. Maknanya kalau sang istri taat kepada suami itu sebagai sebab dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau istri bermaksiat kepada sang suami sebagai sebab masuk neraka. Para ulama kita juga menyatakan ridha zauji miftahul jannati lil mar'ati salihah. Keridhaan suami itu merupakan kunci surga bagi wanita yang salihah. Juga disebutkan oleh para ulama kita, kana nisa'us salaf tata'amalul wahidatu minhunna ma'a zawjiha kal jariyati ma'a sayyidiha. Dulu wanita-wanita salaf memperlakukan dirinya di hadapan sang suami seperti seorang budak wanita di hadapan tuannya. Penuh ketundukan, penuh ketaatan, mengkhidmat dengan sepenuh hati, mengkhidmat dengan setulus hati, seolah-olah suaminya itu adalah tuannya, dan seolah-olah dia itu adalah budak. Bukan berarti memperbudak wanita, tidak, seolah-olah. Begitu dihormati, begitu dimuliakan, begitu ditaati, begitu dikhidmat suami tadi. Luar biasa. 6. Ini yang pertama, ketaatan istri kepada suami dalam dua perkara, dalam perkara syar'i atau dalam perkara mubah. Barakallahu fiik. Al-adabu tsani, adab yang kedua, adamu izni zaujati fi baiti zauji illa biiznih. Sang istri tidak boleh mengizinkan seseorang pun masuk ke rumah suaminya melainkan dengan izin sang suami. Seorang istri tidak boleh mengizinkan seorang pun masuk ke rumah sang suami melainkan dengan izin sang suami, siapapun orangnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan disebutkan dalam Sahihul Jami', Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la ta'zanu imra'atun fi baiti zawjiha illa biiznih. Tidak boleh seorang wanita mengizinkan siapapun masuk ke rumah suaminya melainkan dengan izin suami. Nah, ini sesuatu yang harus diperhatikan oleh para istri. Ketika sang istri tahu suami itu tidak suka bertemu dengan fulan atau dengan alan, ketika mereka mau masuk ke rumah, minta izin masuk ke rumah, jangan diizinkan, melainkan dengan izin sang suami.
Ini menunjukkan bahwasanya suami itu memiliki hak besar yang harus diperhatikan oleh para istri. Dikecualikan oleh para ulama, illa man jaratil adatu bidukhulih ka'abiz zawjah wa akhiha wa ummiha. Kecuali seseorang yang biasa masuk rumahnya seperti bapaknya sendiri, bapak istrinya, bapaknya atau saudara laki-lakinya atau ibunya atau mahram yang lainnya, biasa, ya gitu ya. Masuk ya dibukakan bapaknya sendiri, sang istri bukakan ke bapaknya, bukakan ke ibunya, ke saudaranya, mahramnya. Kecuali kalau sang suami tidak suka, ada clash, ada masalah, kok suaminya tidak suka, ya kali itu minta maaf, harus minta izin dulu kepada sang istri. Walaupun seyogianya sang suami tidak mencegah istrinya untuk berjumpa dengan kerabat mahram-mahramnya atau orang tua. Tapi itu menunjukkan betapa besar haknya suami. Tidak boleh bagi wanita memasukkan siapapun dalam rumahnya melainkan dengan izin sang suami. Apalagi memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya, itu merupakan tindakan yang sangat besar kesalahannya baru. Nah, ini adab yang kedua. Al-adabu tsalits. Adab yang ketiga, adamu imtina'iz zaujah min zaujiha. Sang wanita, sang istri tidak boleh menolak permintaan suami. Kalau suaminya minta, harus dikasih. Tidak boleh ditolak. Sesibuk apapun wanita itu, bagaimanapun kondisinya dia, kalau suaminya minta harus dikasih. Itu perkara yang wajib. Apalagi di waktu malam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan semisal semakna dalam Sahih Bukhari. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha." Demi Allah, kata Rasulullah SAW, tidak ada seseorang suami pun yang meminta istrinya kemudian dia enggan memenuhi permintaan sang suami, melainkan malaikat yang di langit akan murka kepada wanita itu hingga suaminya ridha. Hingga suaminya ridha. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, fabata ghabbana. Kemudian malam itu sang suami marah-marah dikarenakan permintaannya tidak dipenuhi, maka malaikat yang di langit akan murka kepada perempuan tadi hingga suaminya ridha. Disebut dalam lafaz yang lain, la'anatha hatta tusbih. Malaikat yang di langit akan melaknat wanita tadi hingga subuh. Perkara besar urusannya ini. Sampai diancam dengan laknat, sampai diancam dengan murka para malaikat kepadanya. Itu menunjukkan al-wujub, kewajiban memenuhi permintaan sang suami.
Disebutkan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah, juga Ibnu Hibban rahimahullah, dari sahabat Talq ibnu Ali, dari sahabat Talq ibnu Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza arada ahadukum min imra'atihi hajatan falyatiha walau kanat ala tanur." Apabila salah seorang di antara kamu meminta istrinya, meminta hajat dari istrinya, maka hendaklah mendatanginya walaupun istri tadi sedang sibuk di dapur. Ala tanur sedang membuat roti, membuat kue, membuat masakan-masakan di dapur. Tinggalkan masakan tadi, matikan kompornya, datangi, penuhi permintaan sang suami. Nah, ini hadis disebutkan dalam kitab Silsilah As-Sahihah. Dalam lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dari Zaid ibnu Arqam dan datang dari sejumlah sahabat yang lain dengan lafaz, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu faltujibhu wa in kanat 'ala dhahri qutub." Apabila seorang suami meminta istrinya, maka hendaklah sang istri memenuhi permintaan sang suami walaupun sang istri ada di punggung kendaraan. Kutub itu apa namanya, onta, di punggung onta, atau di punggungnya keledai, atau di punggungnya kuda, walaupun dalam kondisi yang seperti itu. Sesulit apapun, sesusah apapun, sesibuk apapun, ketika suami yang minta, kasih, kecuali apabila ada udzur syar'i. Ya, sampaikan udzur syar'inya. Masya Allah. Katanya para ulama dalam bab meminta saja sedemikian rupa kewajiban wanita harus memenuhi sang suami, apalagi dalam bab-bab yang lain. Maka lebih-lebih lagi sang wanita diwajibkan untuk mentaati suaminya dalam perkara-perkara lain tadi. Yang satu ini, para bidina azakumullah, jangan dianggap remeh. Ini merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam berumah tangga. Kalau ada yang error, ada yang konslet, ada yang trouble dalam bab yang satu ini, itu seringkali memunculkan kerusakan dan keruwetan rumah tangga. Ya, Pak ya? Ya, Pak Habib. Ya, Pak ya? Iya. Kalau apa namanya, mendengar atau membaca kabar-kabar yang tersiar di mana-mana, rumah tangganya masyarakat luas dan segala macamnya. Kalau yang satu ini ada trouble, muskilah. Yang gitu ya? Nah, iya. Laki-lakinya trouble, muskilah. Yang perempuan cari yang lain. Yang perempuan trouble, muskilah. Laki-lakinya cari yang lain. Nah gitu ya. Nah, rata-rata kerusakan hubungan rumah tangga itu ketika ada pihak ketiga yang masuk. Mungkin ada pil, mungkin ada will. Urusannya apa? Urusannya meminta tadi. Oleh karena itulah Islam betul-betul memberikan bimbingan yang sangat mulia dan meminta dengan wajib kepada para wanita untuk memperhatikan yang satu ini. Jangan sampai terlewatkan yang satu ini. Merupakan adab. Nah, saya mau tanya,
kepada akhuna Abu Muwahhid. Nah, kalau kemudian wanita yang minta, apakah sang suami wajib memenuhi permintaannya? Abu Muwahhid yang jawab. Abu Muwahhid yang jawab. Tadi kan kalau laki-laki yang minta, perempuan wajib memenuhi permintaannya. Kalau tidak, sampai marah itu sang suami, maka dia dilaknat sampai subuh. Yang di langit murka kepada dia sampai hari bawah. Kayak gitu. Maksudnya besar-besar. Nah, kalau yang minta itu yang wanita, apakah sang suami juga harus memenuhi permintaannya? Ya. Hah? Jadi kalau dia minta, dipenuhi permintaannya. Ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau seandainya sang suami tidak bisa memenuhi permintaan sang istri, apakah dia berdosa, dilaknat, dimurkai sampai di langit? Hah? Apa? Gak ada kewajiban. Gak ada kewajiban. Tidak ada. Berarti kalau yang minta adalah wanita, maka sang suami tidak wajib memenuhi permintaannya. Duh, katanya ada kewajiban. Berarti tidak wajib memenuhi permintaannya. Tidak wajib, tapi tadi gimana? Allahul musta'an. Antum. Wajib. Karena itu bagian dari nafkah yang dimiliki. Kecuali kalau memang dia tidak mampu. Wajib dikarenakan termasuk nafkah lahir batin, kecuali kalau nggak mampu. Baik, kalau seandainya dia tidak mau, nggak mau, nggak bisa, barakallahu fiik, habis ngurusi banyak pendemo dan segala macam, dari mulai pagi, siang, sore, malamnya sudah kelekap, barakallahu fiik, wanitanya meminta hajatnya, dia nggak mau memberikan hajatnya, nggak bisa memberikan permintaan permohonan. Apakah dosa? Apakah dilaknat? Apakah dimurkai sampai di langit? Loh, itu masalahnya. Hah? Lah itu masalahnya. Allahul musta'an. Bagaimana Abu Hafiz? Hah? Aduh, ya apa ya? Ya apa? Duh. Antum habis mengamankan para pendemo. Demonya dari mulai pagi sampai sore. Wah, heboh lagi demonya. Wah, sampai betul-betul lelah, letih. Alhamdulillah kok sore sudah pada pulang pendemonya ini. Waktunya luar biasa itu. Nah, akhirnya sudah malam pulang. Kalau itu sampai di rumah, keluarga minta hajatnya. Apakah harus memenuhi hajatnya dia? Loh, kalau yang namanya perkara wajib itu bukan uzur. Kalau dia punya uzur dengan nas Quran, nas hadis, nah tuh apa uzurnya?
Wajib apa enggak? Wajib apa enggak? Kenapa kok enggak? Enggak ada dalilnya. Ya mungkin berhujjah dengan riwayat seperti ini tadi. Memang riwayatnya terkait dengan masalah wanita, tapi kan juga berlaku bagi pria juga. Ayo. Hah? Gimana Bang? Duh, kalau Allah a'lam. Masya Allah. Ya apa jawabannya ini kira-kira? Gimana jawabannya Pak? Yang Bapak yang berkacamata. Karena tidak mampu memenuhi permintaan, terpaksa ditolak. Lah kalau dia marah permintaannya nggak dipenuhi, apa kemudian kita juga dilaknat? Itu kenapa kok tidak? Mereka itu minta penjelasan yang semacam ini loh. Kami pun juga capek, kami juga sibuk di rumah, masak-masak. Apa nggak capek? Masak-masak dan segala macamnya. Capeknya luar biasa, apalagi di punggung kendaraan. Oh nggak cuma capek, ya susah, ya sulit, ya sakit, segala macamnya. Tapi berkewajiban untuk memenuhi permintaan sang suami. Kalau tidak, suaminya marah, dilaknat yang pagi. Atau sampai di hari itu, dibalik sekarang. Lah kalau kamu yang minta, apakah laki-laki juga harus memenuhi permintaan kami? Jawabannya, kalau capek ya enggak. Kami juga capek. Iya lebih capek dia berarti. Gimana Bang? Allah ya. Wajib apa enggak wajib laki-laki memenuhi permintaan istri? Loh, ya apa ini? Gimana antum? Iya. Jadi ini satu pertanyaan yang ada di benaknya beliau, kepingin ditanyakan, kok saya angkat duluan masalah ini? Iya, ya karena memang terus terang saya juga pemerhati pikirannya wanita gitu. Saya bisa merasakan yang ada pada mereka. Lah kalau kami gimana? Lumrah, nalurinya normal gitu kan gitu ya. Allahul musta'an. Ada Ustaz bin Marjan. Tafadhal ya Abu Abdillah. Gimana Mas? Wajib apa enggak laki-laki memenuhi permintaan istri? Wajib. Dalilnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Itu kan rumah tangga secara umum. Ini khusus dalam permintaan. Kalau wajib, kalau seandainya Abu Abdillah Marjan diminta, nggak mungkin, nggak bisa memenuhi permintaannya. Apakah antum akan dilaknat sampai subuh kalau dia marah? Loh kok enggak? Dia pun juga akan bisa mengatakan demikian. Fattaqullaha mastata'tum. Saya capek, saya letih, saya penat ngurusi anak dan segala macamnya. Fattaqullaha mastata'tum. Sama. Wow, yang tadi saya bacakan riwayatnya. Tapi kenapa kemudian suami tidak seperti ini keadaannya? Apa yang membuat dia berbeda dengan wanita?
Wanita juga begitu, dengan apa yang saya upayakan dari khidmat kepada sang suami. Kamu nafkah, saya khidmat. Kamu nafkah, saya taat. Waduh, apa yang bisa membedakan antara suami dan istri dalam perkara ini? Kalau suami itu sudah capek dan tidak mampu, walaupun tadi laknat pun tidak akan mampu. Itu capek-capeknya masih mampu. Bukan itu permasalahannya. Bukan itu permasalahannya. Yang kita minta itu adalah dalil yang kuat. Jangan pakai alat-alatan segala macam. Dalilnya mana? Ini ada lagi yang bergabung ini. Adab. Ini baru adab yang ketiga loh ya. Kita masih 23 adab. Kurang 20 lagi. Gitu ya. Artinya mereka tidak bakal minta gitu ya. Siapa bilang? Siapa bilang? Mau tak kasih tahu fakta? Mau tak kasih tahu fakta? Hah? Mau? Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Badiul Fawaid. Keinginan wanita 7 kali lipat dari laki-laki. 7 banding 1. Nah yuk, kalau secara hukum dalilnya mana? Dalilnya itu mana? Loh, lain pembahasan. Laki-laki misalkan menikah dengan 4 orang wanita, yang dia penuhi permintaannya perempuan yang dapat jatah ketika itu, tak semuanya. Dalilnya mana? Loh, masa harus tanya sampai bujang-bujang? Nah, gimana Rengga? Abu Maryam. Ustaz. Ya apa ini? Wajib memenuhi dengan dalil wa ashiruhunna bil ma'ruf. Sekarang kalau tidak bisa memenuhi permintaan sang istri, apakah juga dilaknat? Loh, kok tidak? Kenapa? Hah? Loh, kalau antum katakan sama-sama wajib memenuhi permintaan, mesti sama-sama hukumnya dong. Saya pikir mudah nih. Hah? Lah iya, ada nggak menyalahkan? Saya cuma kepingin dalilnya mana? Antum mengatakan wajib memenuhi, tapi ketika saya cecar dengan pertanyaan kedua, kalau nggak bisa memenuhi, apakah juga dilaknat? Ya nggak dilaknat. Itu kan bertolak belakang, kontradiksi. Mengatakan wajib, tapi ketika nggak bisa mengerjakan, nggak ada hukuman. Itu nggak mungkin. Perkara wajib itu ketika ditinggalkan ada hukumannya. Nah, gitu ya. Allah barik fik. Tunggu jawabannya sama beliau ini. Jadi gimana? Saya tanyakan sama Akhuna Abdul Majid. Hendak ya Abdul Majid. Hah? Sementara dihabiskan. Tidak wajib. Dalilnya yang menyatakan tidak wajib. Artinya tadi yang tadi kita bacakan dari mulai awal sampai akhir itu terkait dengan masalah wanita begitu ya. Laki-laki yang dimasukkan di sini.
Sekarang kaidahnya apa yang disyariatkan bagi wanita juga bagi untuk laki-laki pula. Apa yang untuk laki-laki juga untuk wanita juga, kan begitu. Hukumnya kan secara umum yang namanya syariat. Untuk memberikan hukum khusus itu harus dengan dalil khusus. Ya memang dikarenakan riwayat tadi berkaitan dengan para istri. Itu kan kaidah umumnya apa yang disyariatkan untuk wanita juga untuk laki-laki, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Apa yang disyariatkan untuk kaum laki-laki juga untuk kaum wanita, kecuali bila ada yang mengkhususkan. Itu kaidah umum. Nah, sekarang itu hendak mengecualikan kaum laki-laki. Ini tuh untuk perempuan saja, laki-laki tidak masuk. Dalilnya mana kau mengatakan tidak masuk? Allah musta'an. Ustazuna Abu Saleh, tafadhol. Ditunggu jawabannya itu. Apakah wajib memenuhi permintaan istri? Hati bahas ini, tahu banyak permintaan ya, banyak permintaan, antumnya tidak bisa memenuhi permintaan mereka, marah mereka nanti. Aku dilaknat sampai subuh, aku gak hari kok sampai subuh. Saya apa? Gimana, Ustazuna Abu Saleh? Aduh. Allahumma musta'an. Jadi gimana ini ceritanya? Jadi gimana ya Pak? Gak bisa jawab ini. Gimana Muslim? Nawasih. Kenapa kok nawasih? Urusan apa? Itulah lain pembahasan terkait dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu secara umum, bukan berarti kemudian dia membagi perempuan. Tidak bisa. Wah, mantap ini. Allah harus. Sudah? Saya jawab. Jawabannya barakallahu fikum, ini sudah diangkat dan dibahas oleh para fuqaha dulu sampai sekarang. Mereka menyatakan kalau yang meminta itu adalah wanita, sang suami tidak berkewajiban untuk memenuhi. Maka kalau seandainya dia marah, maka laki-laki tadi tidak mendapatkan ancaman seperti yang disebutkan dalam riwayat-riwayat tadi. Ya, alasannya satu, hadis ini berbicara tentang kaum wanita, bukan kaum pria. Ini mukadimah dulu. Alasan yang paling inti ialah yang kedua, yaitu sang laki-laki, sang suami itu diperbolehkan melakukan ila maksimal 4 bulan. Tahukah Anda apa itu ila? Al-ila huwa ayyahlifar rajulu alla yadkhula ala mar'atih. Suami itu bersumpah tidak akan masuk menemui istrinya. Ya mas, bisa ada problem, ini ada masalah, terlalu jengkel macam ilah. Ya aku bakal nemui kamu. Itu namanya ilah. Disebutkan dalam Rasul Quran, batasnya adalah 4 bulan. Kalau sudah melebihi 4 bulan, maka mungkin rujuk, mungkin cerai. Dua kemungkinan saja. 4 bulan ke bawah itu diperbolehkan.
Nah, kalau seandainya dia mengatakan aku tidak akan menemui kamu selama sebulan, ya selama sebulan itu pula nggak boleh kumpuli dia. Saya paham ya, nggak boleh ketemu sama dia. Mahfum? Saya paham. Yang punya hak untuk mengilah itu laki-laki. Wanita tidak boleh mengilah suaminya. Tidak ada syariat ilah untuk perempuan. Itu tidak ada. Yang ada untuk kaum laki-laki. Karena laki-laki diperbolehkan untuk mengilah istrinya, tidak masuk menemui istrinya dalam jangka waktu maksimal 4 bulan, menunjukkan ketika wanita meminta sesuatu hajatnya, sang suami tidak berkewajiban untuk memberikan hajatnya. Kalaupun dia marah-marah, tidak terkena ancaman dalam riwayat. Namun dianjurkan untuk memenuhi hajatnya selagi ada kemampuan dan tidak ada uzur. Min bab wa ashiruhunna bil ma'ruf. Tidak wajib, tapi dianjurkan. Saya paham ini. Laki-laki yang baik adalah laki-laki yang memenuhi kebutuhan istrinya dan menunaikan permintaan istrinya. Kalau bisa, tidak usah minta. Agak apa Habib? Ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Iya Pak. Berarti dengan kesimpulan tadi, hukumnya itu apakah sunnah atau mubah? Hukumnya dianjurkan, mustahab. Ya, sunnah. Lebih baik dipenuhi permintaan tadi selama tidak ada uzur dan dia mampu. Tapi tidak wajib, gitu Pak. Ada sambungannya lagi Pak. Oh, nyambung mana itu? Di dalam pernikahan itu dalam nikah sang suami wajib memberi lahir maupun lahir. Itu apakah wajib di situ artinya apakah kalau bisa tidak melayani itu berdosa? Tidak Pak. Hukum asal yang satu itu adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Menjadi sunnah mustahabah dianjurkan kalau disertai dengan niatan-niatan yang baik. Niatan untuk menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan istri, mencari anak yang saleh dan salihah, supaya bisa menunjukkan pandangan dan segala macamnya. Itu mustahab. Menjadi wajib kalau tidak dipenuhi permintaannya, maka akan terjatuh pada perkara yang haram. Wajib dipenuhi permintaannya supaya jangan jatuh pada perkara yang haram. Ini hukum asal ya, mubah. Tapi kalau dia minta, kalau yang minta wanita, maka sang suami dianjurkan untuk memenuhi permintaannya, masuk dalam tahap bermuasyarah, berumah tangga dengan cara yang baik, tapi tidak wajib. Saya paham ini. Ada lagi yang lain? Apakah ilah tadi termasuk talak? Oh enggak, belum. Dinyatakan talak kalau sudah melampaui 4 bulan. Begitu genap 4 bulan tidak juga dirujuk, maka berarti jatuh talak. Paham ya? Rasulullah SAW pernah melakukan hal demikian di masa beliau, mengilah seluruh istrinya selama 1 bulan penuh. Itu bukan talak. Talaknya nanti setelah 4 bulan tadi. Saya lanjutkan atau ada lagi yang lain?
Lanjut. 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 Al-adabur rabi'. Adamu tasarrufi zawjah. Adamu tasarrufi zawjah fi mali zawjiha bighairi idnihi awil israfi fihi. Sang istri tidak boleh menggunakan harta sang suami tanpa seizin suami, atau berfoya-foya di dalam menggunakan harta suami yang diizinkan. Perlu dipahami, di dalam bimbingan Islam, suami itu memiliki hartanya sendiri, istri itu juga memiliki hartanya sendiri. Mungkin dapat warisan orang tuanya, mungkin dapat hadiah atau hibah dari orang tuanya, atau memang dia punya usaha sendiri sebelumnya dan segala macamnya. Itu memegang dan memiliki hartanya sendiri. Suami juga demikian, memiliki hartanya sendiri. Sang suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Pada ini dengan cara apa? Bil ma'ruf, dengan cara yang baik, sesuai dengan standar pertengahan masyarakat. Itu kalau mampu suaminya. Masya Allah, sang suami itu mampu. Standar masyarakat gender Bojonegoro, istri 1, anak 7, standarnya 2,5 juta misal sebulan. Halas, kewajiban sang suami memberikan nafkah 2,5 juta. Kalau dilebihkan, itu kebaikan hati sang suami. Paham ya? Baik, itu kewajiban. Yang ini diatur oleh sang istri. Harta suami yang lainnya itu adalah harta suami sendiri, dipegang oleh sang suami. Sampai sini? Baik. Adab yang keempat ini, sang istri tidak diperbolehkan untuk menggunakan harta pribadi sang suami dengan tanpa seizin suami. Kalaupun diizinkan, tidak boleh menggunakannya dengan cara israf, melampaui batas atau berfoya-foya. Ini sesuatu yang harus diperhatikan baik-baik oleh kaum wanita. Cara izinnya bagaimana? Ya ngomong sama suami. Kalau harta itu bukan sama sang suami pribadi, minta izin untuk menggunakan hartanya. Atau tahunya dikasih izin, harta sang suami itu dipegang oleh istri. Serahkan sebelumnya beri. Kamu yang megang, saya tak boleh Aisyah, tak nyari Aisyah. Hasilnya apa? Dipegang sama istri. Kan gitu ya, sama istri. Karena yang megang itu istri, secara kebiasaan di masyarakat kita diperbolehkan bagi istri untuk menggunakan harta sang suami dan dapat izin. Kalau sudah dapat izin semacam itu, tidak boleh menggunakannya dengan cara israf, berfoya-foya atau melampaui batas. Jadi paham ya? Ini muhim jiddan. Ini semua adalah kunci-kunci kesuksesan dalam berumah tangga, sampai urusan ini pun diatur. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya di Al-A'raf ayat yang ke-31, "Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Kalian jangan melampaui batas dalam membelanjakan harta. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang musrif, yang melampaui batas dalam membelanjakan harta. Dan juga dalam Al-Isra, wala tubadzir tadbira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan jangan melakukan tindakan tadbir,
Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu termasuk saudara-saudaranya syaitan. Dan juga hadis yang saya bacakan tadi ketika Rasul tanyakan, ditanya tentang khairun nisa, sebaik-baik istri, apa kata Rasul di antaranya? Wa antahfadhahu fi nafsiha wa malihi idza ghaba. Dia menjaga harta suami dan dia menjaga dirinya sendiri ketika suaminya tidak ada. Dia gunakan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, bukan digunakan perkara yang sia-sia atau yang foya-foya atau yang berlebihan dan segala macam. Ini pun bahagia. Di antara terjadinya problem besar dalam rumah tangga itu ini. Suaminya capek-capek mencari maisha, mencari usaha dan segala macam, dipercayakan itu harta kepada istri, istrinya digunakan berfoya-foya, shopping terus, belanja baju terus. Ya kalau bajunya harganya 50.000, saya bisa ditoleransi. Nah, sekali beli baju 500.000, baju 1,5 juta, satunya laki 1 juta, satunya laki sampai harganya 10 juta. Ya suaminya uangnya banyak, tapi dengan cara israf semacam itu akan memunculkan kerusakan rumah tangga. Suaminya, perasaan saya pemasukannya banyak, nah kok saldonya tinggal sedikit ini lari kemana ini? Saya pakai atau mas, dipakai apa ini? Lah itu ya di lemari itu berjejer-jejer itu kan baju-baju yang sesuai dengan tren masa kini. Tren 10 juta, tren 15 juta, tas bermerek 50 juta. Masya Allah, apa gak geblak baju ini? Ini hukum syar'i. Tidak boleh bagi wanita untuk menggunakan harta sang suami tanpa seizin suami, ataupun kalau diizinkan tidak boleh israf. Yang kelima ada mutasarrufil mar'ati fi maliha bi ghairi idzni zawjiha. Tidak boleh bagi wanita untuk menggunakan hartanya pribadi. Tidak boleh bagi wanita menggunakan hartanya pribadi tanpa seizin suami. Padahal yang perempuan dia yang memiliki hartanya sendiri. Dia memegang hartanya sendiri, mungkin dari warisan, dari hibah, dari hadiah, dari usahanya dia sendiri. Tapi ketika dia menggunakan hartanya untuk perkara-perkara tertentu, dia harus izin sama sang suami. Dia boleh menggunakan dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang biasa. Tapi ketika ada perkara-perkara yang luar biasa, dia harus izin kepada sang suami. Walaupun sang suami tidak punya hak untuk harta dia pribadi, namun dia punya hak untuk dimintai izin. Seyogianya sang istri meminta izin kepada sang suami supaya diarahkan kepada perkara-perkara yang baik. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dan juga dikatakan dari sebagian sahabat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i wal Hakim dan disebutkan dalam Sahih Al-Jami'. Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan la yajuzu limra'atin an tantahika syai'an min maliha illa bi idzni zawjiha. Tidak boleh bagi seorang wanita untuk menggunakan atau menghabiskan sesuatu dari hartanya pribadi melainkan dengan izin suami. Ini masalah. Jadi walaupun itu wanita-wanita kaya, hartawan, hartawati, jutawati, ya perempuan kan ya, wanita yang jutawan, hartawan dan segala macam maunya banyak. Dia nggak bisa dengan seenaknya menggunakan harta dia sendiri. Dia punya suami sebagai kawamnya dia, pemimpin dia, imamnya dia. Ketika dia membutuhkan sesuatu, ngomong sama sang suaminya, izin sama sang suaminya, membicarakan kepada sang suaminya bagaimana enaknya, supaya diatur dengan cara yang terbaik. Di antara sebab keretakan rumah tangga, ialah ini ya. Masing-masing punya harta sendiri-sendiri. Yang ini adalah wanita karier, yang ini pria karier, yang ini punya usaha sendiri, penghasilannya banyak, ini juga banyak, sendiri-sendiri.
Akhirnya ketika ada sesuatu clash dalam rumah tangga, itu perempuan tidak mau tunduk kepada laki-laki. Kenapa? Merasa bebas. Selama ini saya nggak pernah tergantung sama kamu. Selama ini saya makan sendiri, saya menghidupi anak saya sendiri. Selama ini apa-apa saya belajar sendiri, pakai uang saya sendiri. Akhirnya dia menjatuhkan kewibawaan sang suami dengan cara seperti itu. Akhirnya dia nggak mau taat kepada sang suaminya dengan cara seperti itu. Itu merupakan sumber kerusakan rumah tangga. Hancur rumah tangga dengan cara seperti itu. Sehingga camkan baik-baik, wahai kaum wanita, walaupun engkau orang kaya, hartamu banyak, walaupun harta itu kamu miliki sendiri, tapi kamu punya suami sebagai imam kamu, sebagai pengampu kamu, bicarakan sama dia, izin sama dia, supaya bagus jalannya rumah tangga. Namun sampai sedetail itu Islam memberikan bimbingan-bimbingan dalam rumah tangga, memperhatikan hal-hal yang mungkin dianggap biasa, dianggap kecil di tengah-tengah masyarakat, padahal besar itu urusan. Barakallahu fiikum. Naam. Gitu ya. Misalkan itu wanita uangnya banyak, ingin beli mobil pribadi, sama suami, Mas, ingin beli mobil. Kan sudah mobil, itu kan punya emas sendiri. Saya ingin punya mobil sendiri. Apa nggak cukup dengan mobil yang ada? Toh kita cuma berdua, misalnya, pengelur ya kayak, atau anak kita juga nggak begitu banyak. Baru 2, baru 3, ya cukup dengan itu mobil ini saja. Cukup lah. Harta kamu digunakan untuk yang lain. Alangkah baiknya kalau kamu gunakan untuk haji barangkali, nah, gitu ya, umroh barangkali, kan? Atau menghajikan orang tua, menghajikan ibu, atau kamu gunakan untuk infak fisabilillah, kamu gunakan bangun masjid barangkali, untuk membangun pesantren barangkali. Itu suami diarahkan pada perkara yang iya mas, tapi saya betul ini kepengen punya mobil sendiri supaya ada wujudnya. Uang saya habis, saya wujudkan dengan mobil. Jadi kalau pas butuh sesuatu bisa beli. Dia bakal argumentasinya segala macam. Ya sudah kalau gitu silakan. Tapi ingat, kalau keluar rumah jangan sendirian, jangan nyopir sendiri, dan jangan sama sopir sendiri. Ya sama saya. Kadang pakai mobil saya, kadang pakai mobil kamu. Atau disupiri sama mahramnya kamu sendiri. Atau kalau punya anak besar yang laki-laki, kamu diantar sama anak. Itu muhim, harus diatur seperti itu. Kalau enggak, maunya sendiri yang namanya perempuan, bisa rusak yang namanya rumah tangga. Awalnya minta mobil sendiri, punya mobil, turuti. Dia pakai uang dia sendiri. Kemudian minta diajari naik mobil. Alasannya macam-macam, turuti. Bisa naik mobil, kelayapan sendiri kemana-mana. Allahul musta'an. Hancur. Sehingga sangat-sangat penting untuk berkoordinasi dengan suaminya, walaupun itu adalah harta bendanya sendiri. Barakallahu. Ini baru akad yang kelima. Menyinggung perkara yang begitu detail, begitu rinci. Islam memberikan bimbingan dan adab-adab kepada suami istri dengan harapan betul-betul rumah tangga itu harmonis, bahagia, teratur, ada aturannya, sesuai dengan bimbingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.